Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah teknik analisa yang penting dalam pengambilan keputusan atau yang penting dalam penelitian atau riset yang cenderung kualitatif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan, yaitu menggunakan AHP atau Analytic Hierarchy Process. Sebenarnya alat ini digunakan untuk menentukan prioritas, baik dari sisi pilihan-pilihan yang akan kita lakukan, baik berupa faktor maupun berupa barang atau hal-hal lain yang penting untuk bisnis maupun untuk kehidupan kita. Dan kali ini kita akan menggunakan software yang cenderung sangat membantu untuk kecepatan perhitungan dan juga hal-hal lainnya, analisa-analisa lainnya, yang saya pikir software ini sangat berbeda daripada software yang lain, walaupun free atau gratis, dan juga analisisnya melampaui beberapa software yang berbayar lainnya. Ya, memang ada beberapa hal yang tidak atau kurang, ada yang kurang pastinya, tetapi saya pikir untuk analisa sangat baik. Ini contoh daripada model penelitian atau model keputusan berkaitan dengan Analytic Hierarchy Process. Misalnya di sini saya ambilkan contoh dari bukunya Anderson, jadi Science Management, ya, Introduction to Science Management. Tujuan utama dari penelitian atau keputusan ini adalah memilih mobil yang paling baik. Tentunya mungkin ini untuk pengadaan, misalnya pengadaan di instansi pemerintah atau pengadaan di perusahaan dan seterusnya. Tapi sebenarnya tujuannya macam-macam ya. Bisa juga memilih faktor yang dipertimbangkan oleh stakeholder ketika kita mau mengadakan suatu kegiatan atau mengadakan perbaikan-perbaikan di lingkungan kita. Di sini dicontohkan bahwa faktor yang dalam mempertimbangkan sebuah mobil adalah harga, kemudian konsumsi bahan bakar MPG ya, miles per gallon ya, atau konsumsi bahan bakar, kemudian comfort, kenyamanan, dan style. Kemudian barang-barang yang dipilih ini ada 3, yaitu Accord, Saturn, dan Cavalier. Ini adalah merek mobil yang akan dibeli. Dalam beberapa penelitian, contohnya saya pribadi ketika itu bekerja sama dengan SEM Institute dan Bank Indonesia, kebetulan pemerintah ingin menemukan produk unggulan mana di masing-masing daerah dan produk unggulan mana yang di level negara gitu. Nah, faktornya banyak ya. Jadi kebetulan sama dengan ini modelnya, ada produk-produk dari yang dipilih masyarakat. Kemudian di sini adalah faktor-faktornya ditentukan oleh tim ahli di Bank Indonesia kerjasama dengan SEM Institute, menemukan faktor-faktor yang dipertimbangkan. Ya, salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja. Ya, intinya faktor-faktor ini mungkin kaitannya dengan metode penelitian ya. Faktor mana yang kita pertimbangkan itu harus disepakati secara stakeholder. Kemudian ada lagi penelitian-penelitian yang saya cek di beberapa website. Tujuannya tidak memilih ya, tidak memilih. Misalnya ini kan ada Accord, Saturn, atau produk-produk atau kebijakan, tidak. Tapi mereka ingin menemukan ketika mau misalnya menghadapi krisis ekonomi, beberapa stakeholder penting itu faktor apa yang jadi prioritas gitu. Jadi mana yang duluan
pertimbangkan, kemudian mana lagi, faktor apa lagi berikutnya. Karena memang terus terang ini berkaitan dengan dana untuk melakukan kegiatan, sehingga perlu dipertimbangkan mana prioritas yang harus didahulukan. Jadi model penelitian dalam AHP itu terus terang bisa sampai selengkap ini atau hanya sampai batas faktornya aja ya. Jadi bisa saja kita hanya ingin menentukan faktor apa yang perlu diprioritaskan, tidak sampai memilih, karena kebetulan kita memang harus melakukan satu kebijakan, contohnya mengatasi krisis ekonomi, kemudian mana yang didahulukan. Jadi silahkan dibentuk model seperti ini lengkap atau hanya sebatas berdasarkan faktor-faktor saja. Ini nama programnya adalah Prias ini ya, di atas kelihatan nih Prias. Dan Prias ini memang tidak seperti program yang lain, misalnya sampai kuesionernya bisa dimasukkan, nanti dia menghitung otomatis terusnya ya. Tapi ketika berbagai pertimbangan itu berdasarkan kuesioner, maka Sati atau penemu dari AHP menyarankan masing-masing pertimbangan itu dibuat atau dihitung AHP-nya ya, dilakukan langkah AHP. Lalu nanti hasil akhir pilihan produk atau pilihan prioritas kebijakan itu dirata-ratakan dengan rata-rata geometris. Ya mungkin rata-rata geometris ini digunakan untuk mengantisipasi kelemahan dari nilai rata-rata. Karena mungkin ada outlier dan seterusnya, atau nilai pertimbangannya sangat jauh sehingga diperlukan rata-rata geometris. Ini dalam sebuah jurnal tahun 2008. Insya Allah nanti yang berminat mendapatkan jurnalnya bisa menghubungi saya. Tapi menurut pertimbangan saya ya secara pribadi ketika mengkaitkan dengan statistik dan seterusnya, ketika kuesioner kita bagi kepada stakeholder atau responden, kita perlu sebenarnya uji outlier ya, sehingga nanti ingin melihat ada berapa tipe pengambil kebijakan yang kita bisa tangkap, yang ada gitu, sehingga nanti kita bisa melihat ada berapa macam pilihan dari dua tipe. Kemudian nanti ketika mau melaksanakan kebijakan, kita mana stakeholder yang paling berpengaruh, yang penting untuk kita pertimbangkan. Nah seperti itu. Jadi tinggal kita menentukan mana yang dipakai pertimbangannya. Syukur-syukur sama hasil akhirnya ya. Cuman di sini itu pertimbangan masing-masing. Tapi memang asumsinya dari Sati, saya pikir stakeholdernya tidak banyak ya. Mungkin kuesionernya tidak banyak. Tapi ada beberapa kasus misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Dr. Tinik misalnya dengan saya kebetulan diskusi, itu meneliti dengan responnya 50, yaitu ingin melihat faktor apa yang prioritas ketika menangani atau untuk meningkatkan UMKM. Jadi ada 50 responden. Nah ini beda dengan kasus tertentu bahwa mungkin asumsi dari Sati, menurut saya ini dugaan. Kalau Sati mungkin pertimbangannya adalah respondennya itu sedikit, stakeholdernya sedikit gitu. Jadi kita intinya harus mempertimbangkan dari berbagai sisi dengan alasan yang tepat, apakah menggunakan perhitungan satu-satu atau menggunakan outlier, uji outlier dan seterusnya untuk ke depan. Tapi saya pikir uji outlier kalau jumlah respondennya relatif banyak, misalnya 30 ataupun 20 pun saya pikir harus dicek, sehingga kita bisa menemukan ada berapa segmen gitu, ada berapa macam segmen di dalam diri stakeholder, sehingga kita ketika menentukan kebijakan akan memilih pertimbangan stakeholder mana yang penting saat itu. Demikian. Nah kemudian dari program ini kita lihat contohnya tadi adalah memilih mobil, maka di
toolbar ini ada macam-macam pilihan. Intinya ini untuk mengeksekusi perintah setelah kita masukkan datanya. Ini untuk mengetahui disonan ya. Ini untuk mengetahui mana pertimbangan-pertimbangan yang tidak yang tidak konsisten ya. Sedangkan yang lain saya belum terlalu urgen melihatnya, cuma intinya sama. Nanti akan saya lanjutkan berikutnya. Kemudian hasil akhir pilihan di sini ya. Ini adalah pilihan mobil mana tadi kasusnya ya. Ini kalau intinya ini Saturn, mobil merek Saturn, Cavalier dan sisanya gitu. Jadi ketika mau memutuskan kita pertimbangkan Saturn dulu. Kemudian program ini juga bisa memberikan gambaran data. Ketika kita berfokus pada price, sebenarnya faktor mobil mana yang dipilih itu juga akan kelihatan. Ketika kita mempertimbangkan MPG, mana yang dipilih nanti bisa dilihat, diklik saja, kemudian nanti di grabnya ini ya. Kemudian di equalizer view-nya ini akan kelihatan. Sebenarnya kalau kita misalnya hanya mempertimbangkan price dan MPG saja, miles per gallon atau konsumsi bahan bakar, itu mobil mana yang dipilih ketika terjadi perbedaan atau ingin merubah ya, atau harganya kah, atau ada masalah lain gitu. Ketika kaitan dengan harga, mana yang kita pertimbangkan itu ada kelihatan di grafiknya nanti mungkin dalam prakteknya. Cuma intinya saya menjelaskan secara singkat. Dan di sini ada konsistensi rasionya. Kalau menurut teori Sati adalah di bawah 1. Jadi ketika ini 0,068 berarti konsisten. Kemudian jumlah yang ketidakkonsistenan secara spesifik ini jumlah yang konsisten sekian 0,837 ya, atau 83,7%. Jadi intinya program ini lebih jauh lagi menghitung memang konsisten, tetapi berapa persen konsisten, berapa persen tidaknya. Ini ukuran konsistensinya, sedangkan ini lebih spesifik berapa persen yang konsisten, berapa persen yang tidak konsisten. Ini juga ukuran masalah konsistensi. Dan bahkan sensitivity analysis, misalnya faktor mana yang di sensitivity analysis ya, faktor mana yang bila kita berubah sekian persen akan merubah keputusan secara keseluruhan. Jadi memang program ini berbeda dengan program lain. Kalau program lain hanya mengukur mana yang dipilih, sedangkan ini memberikan sensitivity analysis ya, yang sangat berguna bagi kita. Selanjutnya mungkin kita akan melihat prakteknya. Sementara untuk pembuatan kuesioner bagaimana terkait dengan AHP ini, silahkan menghubungi saya, atau mungkin bantuan untuk interpretasi dan seterusnya, silahkan hubungi line saya, ini nomornya. Kemudian juga bisa menghubungi saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian.